warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya video tutorial kali ini untuk pembahasan resep solusio, suspensi dan lusio serta gel untuk part 2 ya, karena kemarin sudah part 1-nya. Nah, sekarang kita coba pemodelan video tutorial. Jadi setelah melihat video ini, kalian lihat unit motor kalian, jika salah segera perbaiki. Kemudian jika ada yang membingungkan atau ada yang mau ditanggapi, silahkan kita langsung membuat forum di Google Meeting ya, di pagi besok pagi ya, ini malam semua. Oke, resepnya seperti ini. Resep yang pertama di sini resipe diphenhidramine HCl, kalamin, kamfora. Diphenhidramine HCl-nya 1%, kalaminnya 8%, kamfora 0,2%, misfak losio, kemudian SUE. Pokoknya Yusei Fudo dikatakan. Oke, dari resep ini kita harus mencari dulu bagaimana sih masing-masing kelarutannya gitu. Kemudian setelah kita lihat kelarutannya, maka kita bisa melihat inkompatibilitasnya, siapa yang tidak bisa larut dalam air, siapa yang agak suka larut, siapa yang kurang larut, siapa yang kurang larut, seperti sini. Kalau dia udah larut ya berarti tidak usah dibuat rekomendasi, kalau tidak usah ditulis di inkompatibilitas gitu. Untuk part pertama screening resep ya, kalian sudah paham, ini resep sudah jelas-jelas banyak yang kurang ya, silahkan diperbaiki. Sudah sampai praktikum ini, screening resep harusnya sudah paham, sudah mahir sekali. Kemudian kita lanjut ke inkompatibilitas. Di sini yang pasti pertama kalamin. Kalamin ini larutannya sangat buruk dalam air, kurang larut sekali dalam air. Makanya dia di beberapa sediaan farmasi akhirnya dibentuk losio, atau dibentuk untuk suspensinya menggunakan bentonit, biasanya bentonit magma. Itu juga sudah kita pelajari di minggu kemarin, bagaimana cara kita memformulasi losio kalamin. Losio kalamin bisa dilihat di Fornas, Formulari Nasional. Oke, kemudian berarti inkompatibilitas pertama, kalamin itu suka larut dalam air, bisa lihat Fi3 atau Fi4 atau Fi5. Kemudian di sini ada kamfora. Kamfora, nah, kalau kalian lihat di kelarutannya, maka dia suka larut juga dalam air, 800 bagian, 1/800 gitu. Jadi sudah sebaiknya kita menjadikan itu sebagai suspensi gitu, losio saja, karena digunakannya untuk obat luar gitu. Kemudian inkompatibilitas lainnya apa? Tidak ada ya, sepertinya hanya kelautan itu. Kemudian ada lagi rekomendasinya pertama berarti menjadikan dalam bentuk suspensi atau losio itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bentonit magma sebagai basisnya, itu sebagai bagian pembawanya gitu. Jadi zat aktif harus ada yang membawanya gitu, harus ada yang mendispersikannya, karena kalamin, kamfora ini kan dia tidak larut dalam air ya, jadi dia harus didispersikan gitu. Seperti penjelasan minggu kemarin bahwa dia itu tersisip gitu, dispersi di dalam sistem pembawanya, dalam hal ini bentonit gitu. Kemudian penggunaan bentonit magma sama seperti resep losio kalamin berapa persen, seperti itu bisa ditulis di rekomendasi gitu. Kemudian bisa mungkin rekomendasinya menggunakan pewangi mawar gitu, baca suka mistis gitu, mawar melati semuanya indah, oh bukan, itu lagu gitu. Kemudian bisa juga menggunakan pewarnanya sudah bagus sih, karena kan kalamin agak pink ya ketika dia dijadikan suspensi. Oke. Kemudian untuk perhitungan bahan, jadi nanti di sini pun di rekomendasi dituliskan sediaan yang dibuat berapa, karena di sini tidak jelas dibuat berapa mili atau berapa gram, itu silahkan dicantumkan, terserah kalian. Tapi saran saya angkanya bulat-bulat ya gitu, jangan angka-angka nanggung ataupun angka yang koma-koma, karena itu akan menyulitkan kalian sendiri gitu. Kemudian
berikutnya perhitungan bahan mengikuti dari rekomendasi kalian, berapa mili, berapa gram yang dibuat, seperti itu. Kemudian lanjut kepada cara pembuatan. Cara pembuatannya pertama kita harus membuat entonic magma dulu ya. Gitu. Kemudian kalau dia mililiter dibuat mili, berarti botolnya dikalibrasi. Gitu. Kalau misalnya diagram berarti botolnya ditara. Gitu. Paham ya? Sudah sampai situ. Gitu. Kemudian timbang masing-masing, setelah selesai. Nah, si kamfora ini dia larutnya di dalam etanol, teman-teman. Makanya di sini nanti juga bisa ditemukan di rekomendasi, yaitu penggunaan etanol quantum santis, etanol 96% untuk quantum santis, untuk melarutkan sedikit aja 3 tetes, 3 tetes digerus atau larut, kemudian baru dimasukkan bentonic magma masuk, kemudian kalaminnya masuk, digerus sampai after dispersi sempurna, kemudian di beker gelas bisa dilarutkan di penghidran HCl dengan misalnya bentonic magma juga nggak apa-apa gitu, atau misalnya ada asisa aquades boleh dipakai di sini, tapi kalau asisa aquades ya yang dari HCl bisa kok langsung ke dalam sistem ini gitu. Digerus sampai larut itu teman-teman ya, paham ya gitu. Jadi digerus atau dispersi sempurna. Kemudian jangan lupa di sini signalnya untuk penggunaan luar ditulis gitu, nama pasien, kemudian signalnya gitu, kemudian itu etiketnya juga warna biru gitu. Dalam pilihan I nya kan kira-kira jawabannya adalah tidak gitu. Karena kalau kita lihat bahan-bahan di sini terus kalian coba cek di apa namanya di ISO atau di NIMS 33 ini tidak ada obat yang bilang apa namanya lambangnya itu obat keras gitu. Rata-rata obat bebas, obat terbatas seperti itu ya teman-teman gitu. Kemudian ini pokoknya gampang lah ya gitu. Sampai sini paham ya gitu. Kemudian yang kedua adalah resep polisilen gitu. Polisilen 100 ml kontin mengandung ondansetron 1,5 mg per 5 ml isfakposio SPID CTH1 AC gitu, pro septokaiba 8. Nah, kalau resep seperti ini maka kita harus cek, waktu itu kan sudah belajar spesial pasien Menkes ya, sudah mahir gitu, sudah mampu untuk mencari polisilennya apa sih gitu. Nah itu bisa kita lihat bisa di NIMS, bisa di ISO ataupun yang lain ya gitu. Terus di sini kita cari polisilen itu halaman berapa. Nah polisilen kalau di NIMS 2010-2011 edisi ke-10 itu di halaman 18. Jadi komposisinya nanti ditulis di bawah, komposisinya per 5 ml suspensi mengandung magnesium dihidroksida 200 mg, dan aluminium 3 hidroksida itu 200 mg, dimetikon 80 mg gitu. Oke, kemudian tadi kita sudah tahu isinya itu zat aktifnya gitu. Kemudian karena di resep ini juga tidak dicantumkan apalagi gitu yang harus kita timbang gitu sebagai bahan untuk pembuat resep tersebut, sudah jelas gitu. Ini bentuk suspensi karena magnesium 2 hidroksida dan aluminium 3 hidroksida itu dua bahan tersebut suka larut dalam air gitu. 1 banding berapa gitu ya, coba nanti bisa teman-teman lihat di FI ya gitu. Kemudian karena dia kelarutannya buruk dalam air, maka yang jelas rekomendasinya pertama adalah dibuat dalam bentuk suspensi gitu. Dalam suspensi. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah suspending agent yang digunakan apa, bisa macam-macam, teman-teman bisa lihat di handbook of pharmaceutical excipient teman-teman
metode macam-macam. Kemarin kita menggunakan CMCNA, itu karboksi metode selulose natrium. Terus yang lain juga bisa teragakan, bisa menggunakan karbomer gitu. Terus konsentrasinya pun dilihat aja di handbook of excipient ya. Kalau misalnya kemarin untuk CMCNA itu 0,1 sampai 1%, kita ambil 1%, itu kemudian teragakan juga. Kalau karbomer di sini itu sekitar 0,5 sampai 1%, berarti 1%. Memang karbomer ini agak tricky, dia biasanya harus ditambah trietanoamin, harus ditambah pembasa agar dia bisa mengembang sedikit. Itu karena kan bagaimanapun sustaining agent yang tipikal karbomer dan teman-temannya itu dia harus mengembang dulu, harus swelling agar bisa membawa si partikel yang tidak terlarut itu. Kalau peragakan di sini saya agak lupa sudah lama. Peragakan juga 1% teman-teman. Gitu. Cuma enaknya peragakan di sini ketika teknik nanti pembuatannya, peragakannya ini bisa langsung dicampur itu sama sih. Ini teragakan, masukkan itu, kemudian masukkan sedikit demi sedikit si aluminium 3 hidroksida, kemudian magnesium 2 hidroksida, digerus sampai homogen, baru dikasih air gitu. Air 8 sampai 10 kalinya gitu, terus sampai terbentuk harus suspensio ya, atau orang-orang bisa bilang gom atau apalah. Cuma kalau saya bilang aja campuran suspensi gitu, yang terlalu ribet lah sama istilah gitu. Kemudian setelah dia sistem yang stabil gitu, baru nanti bisa ditambahkan bahan-bahan yang lain yang larut air gitu. Di metikon coba cek apa dilarutkan air atau tidak. Kalau larutkan air berarti dia dilarutkan dulu di beker gelas yang lain, diaduk larut, baru dimasukkan ke dalam sistem suspensi tadi gitu. Kemudian dibuat homogen, baru dituangkan ke dalam botol tadi ya, botol yang sudah berisi campuran suspensi tadi. Terus kalau karbomer berarti dia karbomernya dikasih air dulu sekian kalinya, bisa lihat nanti di sini gitu. Kemudian baru dikasih trietanoamin gitu sebagai pembahasannya quantum scientist. Ketika dia sudah mengembang udah stop gitu, jangan terlalu banyak menggunakan trietanoamin itu, karena dia dalam kondisi netral baru bisa mengembang dengan baik. Itu tipikal dari karbomer, karbopros 934 sama lah, itu merek saja gitu. Kemudian berikutnya adalah bisa menggunakan CMCNA juga kemarin ya. CMCNA menggunakan air panas gitu, dikembangkan dulu, air panas ditaruh di lumpang gitu, terus disebar suspensi agennya itu CMCNA, kemudian tusuk didiamkan 15 menit, baru dimasukkan bahan-bahan seperti aluminium 3 hidroksida, kemudian magnesium 2 hidroksida gitu, dan lain sebagainya. Oke, mudah ya itu. Dan penggunaan suspensi agent lagi-lagi di sini tidak boleh exceed dari kadar yang ada di sini itu, karena ketika kadarnya nanti semakin tinggi maka dia viskuositasnya juga semakin tinggi gitu. Ketika semakin tinggi akan tidak ideal untuk suspensi gitu, karena suspensi diharapkan alirannya dilatan teman-teman gitu, jadi mudah dituang. Berbeda ketika nanti kalian membuat gel, kalau gel memang viskuositasnya harus tinggi gitu. Makanya konsentrasi antara satu bahan sebagai suspensi agent sama sebagai gelling agent itu pasti akan berbeda teman-teman, karena peruntukan viskositas yang nantinya akan dihasilkan juga berbeda-beda. Oke, paham ya, tadi masih resep juga. Kemudian jangan lupa kesini ada kontin artinya mengandung, artinya si ondansetron 1,5 mg per 6 ml ini kita hitung dulu. Misalnya dia bikin 100 ya, berarti kan 100 dibagi 5, 20 kali 1,5 berapa? 1,5 30 mg. 30 mg artinya harus diencerkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Itu diencerkan menggunakan pelarut yang sesuai, karena ini adalah sediaan cair ya, suspensi gitu. Jadi nanti dibuat diagram bagaimana cara mengencerkannya.
gampang kalau ini cuma satu tingkat gitu, nggak seperti kemarin di Padini Pasol itu memang 2 tingkat harus gitu. Kemudian ya seperti itu, gampang ya. Untuk yang resep kedua ini tidak terlalu sulit, kurang lebih sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Nah, kemudian kita beralih ke resep ketiga, Voltaren sudah jelas ini merek ya, bisa kita lihat. Oh iya, sorry, untuk yang kontin tadi, si ondansetron yang ditimbang ini akan mengurangi dari ini bahan yang terbanyak di polisilen di suspensi ini, yaitu air ya, udah jelas ya, air paling banyak. Jadi air bobotnya dikurangi untuk si ondansetron ini. Itu bedanya Voltir dan DDE. Kalau DDE dia di luar. Jadi kalau DDE tidak mengurangi airnya, yaitu pembawa yang paling banyaknya. Terus sedangkan kalau misalnya dia kontin, berarti dia mengurangi, karena kalau kontin artinya dia bagian dari ini. Sedangkan kalau Voltaren ini ADDE, berarti dia di luar dari ini. Gitu. Oke, paham? Itu lakukan dengan ADDE. Kemudian di sini ADDE itu ketika dia 1% di sini, berarti anggapannya adalah kita nanti menghitung berat dari mentolum ini, berarti nanti 1/100 dibagi ini kan di luar, berarti jumlah ini adalah 100% gitu. Artinya kalau 1% ini 99%, jadi 1% dibagi 99% dikali bobot dari si putaran gel itu 10 gram gitu teman-teman ya. Jadi 1/99 dikali 10 gram itu sama dengan bobot mentolum. Paham ya, gampang ya gitu. Sorry ini agak acak, agar nanti teman-teman juga paham gitu bedanya DDE, bedanya kontin gitu, karena nanti bisa jadi resep-resep yang akan kalian lihat ya, akan kalian nanti ketemu ketika kalian praktek kerja profesi apoteker ya, pasti mungkin belum di UPN ya. Mungkin next time UPN bisa bikin prodi profesi apoteker. Kemudian untuk selain resep, untuk resep ketiga dan resep kedua kalian bisa kerjakan sendiri, karena itu sudah menjadi dasar dan basic kalian ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya pun sudah. Kemudian di sini untuk kompatibilitas tadi diclofenac NA. Jadi Voltaren ini kalau kalian cari di ini stoknya di halaman 152, Voltaren berisi 1% diclofenac NA, diclofenac dietil amon. Oke. Nah, diclofenac ini sudah jelas karena dibentuk suspensi, pasti kelarutannya buruk dalam air gitu. Makanya satu kompatibilitasnya adalah diclofenac ini larut dalam air. Mentolum tadi juga sama, tidak larut dalam air gitu. Makanya nanti mentolum kan dia kristal ya. Kristal jika mau dibuat dalam bentuk gel, biasanya dia harus dibuat cair dulu gitu, dengan nanti penambahan spiritus fortior, quantum santis, itu alkohol 96%, secukupnya 3 tetes cukup untuk mengurus agar larut saja gitu. Kemudian nanti berikutnya adalah membuat tadi sudah ya, nanti kalian usul spending agent rekomendasi, spending agent yang digunakan apa, kalian bisa lihat sendiri nanti. Presentasinya juga bisa lihat di handphone XCPN, karbon berapa persen, PMC berapa persen, tenaga berapa persen. Cuma tenaga kan agak saya jarang yang dengar, paling kalau spending agent tuh pertama CMCNA, kemudian karbomer, HPMC gitu, ini agak-agak kurang, cuma ya oke lah gitu, itu bisa dilihat ya. HPMC dia bisa langsung, jadi bahan-bahannya semuanya dicampur dan tidak larut dalam air, digerus bareng, habis itu baru masukkan air, digerus up terbentuk gel gitu. Kemudian juga nanti kan bisa rekomendasi menggunakan bahan pewangi atau apa gitu, atau pewarna terserah gitu. Nah, yang penting tidak mengganggu dari sistem Voltaren gel ini gitu. Paham ya? Ini nanti di proses pembuatannya si mentolum di teteskan beberapa spiritus fortior, digerus larut, kemudian ditambah sama diclofenac tadi dengan NA, digerus bersama gitu. Menggunakan karbomer, berarti karbomer dimasukkan, digerus,
kemudian baru dikasih kreatonamin sedikit, baru dikasih air gitu. Terus up terbentuk gel gitu, dan sudah homogen ya gitu. Jadi jangan ada gerunjel-gerunjel. Kalau ada gerunjel-gerunjel artinya ada bagian yang sudah terbasah di tampon gitu. Oke, paham ya gitu. Kemudian jangan lupa ini etiketnya putih, ini etiketnya biru. Kalau kalian sampai ketukar berarti siap-siap saya pelihara gitu. Wah, asik kan, pelihara bro, farming kita. MDSUE artinya buat sesuai sediaannya gitu. Kalau sini Voltaren gel ya berarti udah jelas ya sediaannya gel gitu. MDSUE nah Osumaxer menggunakan untuk digunakan untuk penggunaan luar gitu. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau dikomentari silahkan dikomentari di kolom komen gitu. Kalau mau share silahkan gitu, karena saya membuat ini ya semata-mata untuk mengakali ya proses PJJ ini agar teman-teman juga kuotanya juga nggak terlalu makan banyak gitu, hanya melihat YouTube kemudian kita mungkin bahas di WA group atau seperti apa nanti kita lihat. Atau kalian mau tetap udah pak Google Meet ya ayo tetap Google Meet atau platform yang lainnya gitu. Jadi nanti silakan dikomunikasikan dan saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.